kembali lagi bersama aku Resmi Dinanti. Kali ini aku akan menjelaskan asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal hepar. Nah, gagal hepar itu kondisi di mana seseorang itu mengalami kegagalan fungsi hati. Jadi fungsi hatinya itu mengalami penurunan bahkan sampai hilang, nggak berfungsi lagi hatinya. Nah, berdasarkan lamanya seseorang mengalami kegagalan hati ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada hiperakut. Hiperakut itu dimana kegagalan hatinya itu berlangsung selama 1 minggu, dan kemudian ada akut. Akut itu berlangsung dari 1 sampai 4 minggu. Kemudian ada subakut. Nah, subakut ini berlangsung antara 5 sampai 12 minggu. Nah, adapun penyebabnya itu di negara-negara Eropa Barat itu kasus gagal hati itu sering ditemukan penyebabnya adalah salah satunya obat-obatan. Nah, kemudian sedangkan di negara-negara berkembang itu yang menjadi penyebab dari gagal hati ini sendiri merupakan virus hepatitis. Nah, virus hepatitis itu kan banyak tuh jenisnya, ada A, B, C sampai E. Nah, yang menjadi penyebab gagal hati ini adalah hepatitis A dan juga E. Nah, patofisiologi atau perjalanan terjadinya penyakit gagal hati ini juga bergantung pada masing-masing etiologi. Nah, misalnya kan penyebabnya karena hepatitis. Nah, jadi kan hepatitis itu yang namanya titis itu adanya peradangan. Jadi terjadi dulu peradangan pada hepar sehingga mengakibatkan jaringan-jaringan di hepar itu mati atau nekrosis, kematian sel. Nah, kemudian itu dapat mengakibatkan gagalnya. Bayangin aja, hatinya yang awalnya sehat tiba-tiba mengalami kematian jaringan. Nah, itu kan kemungkinan akan mengakibatkan fungsi-fungsi hati itu menjadi hilang ataupun nggak berfungsi lagi kayak gitu. Nah, hatinya. Nah, kemudian kegagalan hepar ini terjadi akibat adanya nekrosis tadi. Nah, nekrosis itu sendiri menunjukkan adanya depresi ATP dan juga edema cerebral serta ruptur membran sel. Jadi dinding hepar yang tadi mengalami kematian sel itu mengalami ruptur atau ibaratnya itu bangunan runtuh kayak gitu kan. Nah, kemudian ada manifestasi klinis atau tanda dan gejala yang terdapat pada pasien dengan gagal hepar. Ini yang pertama itu nyeri abdomen atau nyeri perut di bagian kuadran kanan atas, jadi di sini. Nah, di sekitar sini. Jadi hati kita itu di sini, bukan di sekitar dada sini. Nah, itu biasanya nyeri hebat di sekitar sini. Kemudian ada distensi abdomen. Bukan distensi ya, lebih ke pembesaran abdomen. Jadi perutnya besar, bahkan bisa sampai kayak orang hamil lah gitu ya. Bayangin aja, yang harusnya hati itu juga berfungsi sebagai membantu proses pencernaan, sehingga itu tidak berfungsi lagi kayak itu. Nah, kan kebayanglah di perut kita itu numpuknya senumpuk apa kayak gitu kan. Terus juga racun juga numpuk di situ. Nah, kemudian mual dan juga muntah. Bayangin aja, perut kita udah membesar, otomatis itu akan menekan lambung. Nah, di lambung kita itu kan ada yang namanya asam lambung, sehingga ketika tertekan itu pasti asam lambung itu naik kan. Kebayang lah orang mah kan gitu suka mual, bahkan bisa muntah kayak gitu. Nah kemudian Malaysia. Kenapa Malaysia? Malaysia itu bisa dikatakan lemah lah ya. Nah, bayangin aja, fungsi hati itu mencerna makanan dan juga menyerap nutrisi yang ada di makanan. Nah, bayangin dong, makanan yang sudah kita makan itu nggak diserap nutrisinya karena kita sudah mengalami disfungsi atau bahkan fungsi hati kita itu hilang kayak gitu. Nah, bayangin, jadi kita itu di tubuh kita nggak dapet
nggak dapat nutrisi sama sekali. Jadi kebayang lah kan orang-orang dengan gangguan dengan kayak orang kekurangan gizi lah ya. Nah, kemudian itu dehidrasi. Kenapa bisa dehidrasi? Tadi karena pasien dengan gagal hepar ini suka mual bahkan muntah. Nah, kalau muntahnya terjadi terus menerus dan kalau juga pasiennya nggak nafsu makan, itu kan dapat mengakibatkan yang namanya dehidrasi atau kekurangan cairan. Jadi pasti membran mukosa sekitar sininya itu kering, terus bahkan area di sininya itu bisa cekung akibat kekurangan cairan. Nah, pengkajian yang bisa dilakukan pada pasien gagal hepar ini untuk melihat apakah ada masalah pada hatinya, itu menggunakan teknik kait. Jadi tangan kita itu kayak gini, condong kayak gini, bentuknya seperti setengah lingkaran, itu kita taruh di sini, kemudian kita tarik dan menginstruksikan pasiennya itu untuk tarik napas. Jadi ketika pasiennya tarik napas, itu kita langsung tarik. Nah, itu pasti biasanya nanti akan teraba itu ada hati kita di bagian sini. Nah, kemudian itu kita lihat apakah warna kulitnya itu berubah menjadi sudah berwarna kekuning-kuningan atau masih sehat-sehat aja. Nah, kemudian yang tadi membran mukosanya kering dan pembesaran pada abdomen ya, kita juga harus kaji ya. Tapi kalau misalnya dia hamil, berarti itu pembesarannya akibat ada kandungannya berisi berisi anaknya, bukan masalah hati. Jadi dibedain antara pembesaran akibat gagal hepar dan juga orang hamil, lah bedain ya. Nah, terus diagnosa keperawatan yang dapat muncul pada pasien dengan gagal hepar ini, yang pertama hipovolemia. Apa tuh hipovolemia? Hipovolemia itu kekurangan cairan tadi akibat muntah tadi. Jadi dia bisa mengalami kekurangan cairan. Kemudian ada defisit nutrisi dan juga nyeri akut akibat nekrosis, udah tertekan juga kan organ-organnya, jadi mengakibatkan nyeri akut. Nah, intervensi yang bisa kita berikan pada pasien dengan gagal hepar ini, yang pertama ada manajemen hipovolemia, yang kedua itu ada manajemen nutrisi. Jadi kita manajemen nutrisinya. Kalau misalnya pasiennya nggak bisa menelan, jadi kita harus pasang NGT biar nutrisinya tetap tercukupi. Kemudian untuk manajemen hipovolemia tadi, jadi kita pasang infus sesuai cairan yang dibutuhkan oleh pasien. Dan kemudian itu manajemen nyeri, jadi kita harus kita cek terus skala nyerinya berapa kayak gitu kan. Ketika dia nyeri, kita mungkin bisa memberikan terapi relaksasi tarik napas atau memberikan terapi relaksasi mendengarkan musik agar nyerinya bisa berkurang bahkan sampai menghilang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya berikan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal hepar. Terima kasih.